Selamat datang di video ini. Pada video ini saya akan membahas lanjutan dari video saya sebelumnya terkait dengan pembahasan mata kuliah praktikum komputer aplikasi akuntansi dengan menggunakan program Accurate. Nah, pada video ini saya akan membahas untuk modul jurnal. Ya, nah sebelum saudara menonton video ini, alangkah baiknya saudara tonton dulu video saya sebelumnya tentang pembahasan bab kas dan bank, ya, dan juga saudara selesaikan dulu sampai dengan tahap kas dan bank, baru saudara tonton di video ini. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Baik, pada video ini saya akan membahas terkait dengan jurnal. Nah, pada umumnya hampir semua transaksi itu sebenarnya bisa diproses melalui bukti jurnal umum atau jurnal voucher. Namun hal ini membutuhkan penguasaan pendebitan dan pengkreditan suatu transaksi. Ya, walaupun memang di semester 3 ini saudara harapannya memang sudah bisa dalam mendebit atau mengkredit transaksi gitu ya. Tapi untuk penggunaan jurnal voucher ini akan menjadi tidak efisien apabila semua transaksi itu diproses menggunakan jurnal voucher. Nah, agar efisien, beberapa transaksi itu diproses menggunakan modul yang tersedia di Accurate. Misalnya, untuk transaksi siklus pembelian, kemarin kita menggunakan modul pembelian. Lalu untuk transaksi siklus penjualan, kita menggunakan modul penjualan, ya. Nah, dengan menggunakan modul-modul ini, ya, pengolahan transaksi itu menjadi lebih efisien. Kenapa? Karena pendebitan dan pengkreditan transaksi itu otomatis dilakukan oleh program Accurate. Jadi saudara tidak lagi menggunakan atau istilahnya mikir debit kreditnya apa gitu ya. Nah, dengan adanya program-program yang sudah ada dan disediakan oleh Accurate, ini secara otomatis untuk pendebitan dan pengkreditan. Tetapi ada beberapa transaksi yang memang itu tidak bisa diproses menggunakan modul-modul ini, sehingga akan diproses menggunakan jurnal voucher, ya, pakai bukti jurnal umum ini. Nah, sebagai contoh untuk transaksi tersebut itu adalah pengambilan uang tunai dari bank, setoran tunai ke bank, transfer dana antar bank, penyesuaian atas pendapatan dan biaya, proses period end, kemudian transaksi koreksi penyesuaian lainnya, dan pengeluaran uang bukan untuk pembayaran utang ataupun piutang. Nah, contoh-contoh transaksi ini itu memang bisa diproses ya melalui modul jurnal. Nah, beberapa transaksi itu sudah dilakukan ketika kita membahas di dari modul pembelian sampai dengan modul kas bank, ya. Jadi pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana memproses transaksi-transaksi tersebut, ya. Kemudian bagaimana pengaruhnya di jurnal. Tetapi mungkin tidak semua karena kemarin sudah dibahas. Baik, yang pertama dulu itu adalah terkait dengan transaksi bank. Nah, transaksi yang berhubungan dengan bank seperti pengambilan tunai, kemudian setoran tunai ke bank, atau transaksi dana antar rekening bank, sebaiknya memang dicatat menggunakan jurnal voucher dan bukan menggunakan form other deposit di modul kas bank. Ya. Nah, karena pada modul kas bank ini hanya dapat menampung akun yang tipenya selain kas bank. Sehingga kalau misalnya untuk transfer antar bank akan lebih cocok menggunakan bukti jurnal umum. Nah, transaksi setoran tunai, transfer dana bank, dan pengambilan tunai ke bank ini melibatkan dua akun yang tipenya sama, yaitu adalah kas bank. Ya, sehingga untuk transaksi yang melibatkan dua
akun yang tipenya sama seperti ini, itu akan lebih cocok menggunakan bukti jurnal umum. Baik, yang pertama dulu itu adalah pengambilan tunai dari bank. Contohnya untuk transaksi itu adalah perusahaan mengambil dana tunai dari kas Mandiri sebesar 5 juta untuk pembentukan kas kecil. Bukti nomor jurnal umum adalah JV 1012. Baik, kita akan pilih bukti jurnal umum. Kemudian kita akan masukkan untuk jurnal umum ini adalah 1002. Kita ikuti aja untuk transaksi ini 1012. Lalu tanggalnya adalah tanggal 29 bulan 5. 29 bulan 5 ya. Di sini bisa kita isi pengisian kas kecil. Kemudian akunnya, nah ini seperti yang tadi saya sampaikan, dalam menggunakan jurnal voucher kita harus tahu apa yang didebit dan dikredit. Berbeda dengan penggunaan di modul-modul lain seperti di modul penjualan, pembelian yang memang membahas transaksi khusus terkait dengan pembelian dan penjualan. Ketika kita mengisi form jurnal seperti ini atau form seperti ini, tidak perlu memikirkan apa debitnya dan kreditnya. Nah, tetapi kalau dengan menggunakan jurnal voucher, maka kita harus tahu apa yang didebit dan apa yang dikredit. Nah, untuk transaksi ini yang didebit adalah kas kecil. Maka ini kita isi kas kecil. Ya, kemudian isinya nilainya adalah 5 juta. Kemudian kas Mandiri rupiah. Ya, kas Mandiri rupiah. Oke. Jadi debit kredit kita harus tahu. Kalau sudah, ya, kita simpan dan baru kita akan cek jurnalnya pengaruhnya seperti apa. Baik, ini pengaruhnya, debitnya bertambah kas kecil ya, kemudian untuk kas Mandiri rupiahnya berkurang. Oke, ini untuk transaksi yang pertama, yaitu adalah pengambilan tunai dari bank. Kita akan masuk ke transaksi yang selanjutnya, yaitu adalah transfer antar bank. Nah, transfer antar bank ini adalah transaksinya, ya, contohnya itu adalah perusahaan mentransfer dana dari kas Mandiri sebesar 5 juta ke kas BNI USD. Atas transaksi tersebut, bank membebankan biaya transfer sebesar 10.000. Nomor bukti jurnal itu adalah JV 1013. Oke, kita akan pakai bukti jurnal umum. Kemudian tanggalnya kita isi, tanggalnya tanggal 30 Mei 2016. Lalu kita isikan untuk description-nya. Ini bisa kita isi transfer dana dari Mandiri ke BNI USD. Nah, jadi kalau misalnya bisa, supaya lebih baik itu kita isi description-nya supaya kita tahu transaksi ini terkait dengan apa, gitu ya. Baik, selanjutnya kita isikan di sini untuk kas Mandiri, kas BNI itu yang diterima adalah sebesar, ini di gambar itu 50 juta, kemudian di transaksinya 5 juta. Baik, kita sepakati aja untuk yang kas Mandiri itu ditransfernya 5 juta, kita nyesuaiin dari transaksinya, gitu ya. Jadi mungkin kalau nanti di gambar itu ada sedikit perbedaan karena kita mengikut dari transaksinya ya. 5 juta
Oke, berarti ini 400 US dollar. Kemudian ini ada beban administrasi bank sebesar 10.000 ya. Kemudian selanjutnya adalah kas mandiri rupiah. Oke. Nah, ini kita harus tahu debit kreditnya apa tuh ya. Maka kalau ada yang masih bingung terkait dengan debit kredit, tolong dipelajari lagi untuk akuntansinya ya. Baik, kalau sudah kita simpan dan baru kita akan cek jurnalnya ya. Nah, ini mungkin nanti ada yang berbeda gitu ya. Ada yang mungkin 50 juta karena mengikut dari gambar. Untuk di kelas saya bisa diganti dengan 5 juta karena kita berdasarkan dari transaksi yang dituliskan. Baik, untuk yang terkait dengan transaksi bank, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Apabila belum ada, kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya itu adalah penyesuaian. Nah, penyesuaian yang dilakukan antara lain itu adalah penyesuaian biaya-biaya dibayar di muka dan pemakaian perlengkapan dan juga utang gaji yang masih harus dibayar ya. Nah, untuk penyesuaian seperti depresiasi dan penyesuaian terkait dengan kurs itu kita sudah lakukan pada proses period end. Nah, pada intinya penyesuaian ini adalah penyesuaian selain kedua itu ya, selain dengan depresiasi dan juga proses terkait dengan selisih kurs gitu ya. Jadi proses period end itu kan dua, yaitu adalah terkait dengan depresiasi dan selisih kurs. Selain dua itu kita akan menggunakan bukti jurnal umum ini. Baik, kita akan lihat untuk transaksi. Di sini tanggal 31 Mei, penyesuaian akhir bulan Mei 2016 meliputi 1. Asuransi dibayar di muka ya. Ini untuk asuransi 12 bulan mulai 1 Maret 2016. Kemudian biaya gaji yang belum dibayar bulan Mei itu adalah 3.400.000. Kemudian berdasarkan perhitungan fisik perlengkapan yang tersisa bernilai 2.212.500. Nah, berdasarkan ini ya, ada beberapa akun yang memang belum ada, yaitu adalah akun beban asuransi dan juga utang gaji. Oleh karena itu kita akan buat dulu ya kedua akun tersebut. Lalu untuk terkait dengan perlengkapan, akun yang digunakan untuk menampung beban perlengkapan itu adalah beban lain-lain. Jadi yang belum ada itu adalah biaya asuransi dan juga utang gaji. Oke, kita buat dulu akunnya. Sementara ini kita tutup. Kita masuk daftar akun, lalu kita pilih baru. Ini kita isi beban. Kemudian nomor akunnya adalah 6105. Nama akunnya adalah beban asuransi. Bagian dari akun beban administrasi. Oke, kalau sudah tinggal kita oke. Kemudian kita baru lagi, kita sekalian buat untuk yang utang lancar lainnya. Kemudian ini 2207. Kemudian kita isi utang gaji. Ini bagian dari akun utang lancar lainnya. Oke, kalau sudah oke, kita perbarui dulu. Oke, udah masuk ya utang gaji dan juga
beban asuransi. Ya, udah masuk. Kemudian kita masuk ke bukti jurnal umum. Ya, kemudian kita isikan tanggalnya, tanggal 31. Ya, ini boleh kita isi terkait dengan penyesuaian di akhir bulan Mei 2016. Yang pertama itu adalah penyesuaian untuk gaji, ya, terkait dengan gaji. Tentang asuransi dibayar di muka dulu. Maka di sini jurnalnya itu adalah beban asuransi. Nilainya adalah dari bulan Maret, ya, Maret asuransi dibayar di muka. Kita cek dulu nilainya berapa. Asuransi dibayar di muka 12 juta. Ya, 12 juta dari bulan Maret. Ya, berarti Maret, April, Mei. Berarti 3 bulan. Ya, tapi kita ikuti aja dulu untuk jurnalnya. Ya. Ini 4 juta. Kemudian di sini bisa kita langsung isi, misalnya asuransi dibayar di muka juga boleh. Kemudian kita buat jurnal lagi untuk yang kedua, itu adalah beban gaji. Ya. Beban gaji nilainya adalah 3.400.000. Tentang gaji. Oke. Lalu yang terakhir adalah berdasarkan perhitungan fisik, nilai yang tersisa adalah 2212. Kita lihat dulu untuk perlengkapan itu nilainya adalah sebesar 2712. Sisanya tinggal 2212, berarti ini 500.000. Oke, berarti di sini beban lain-lain 500.000. Lalu perlengkapan kantor. Oke. Ya, jadi boleh kalau mau di debit semua lalu kredit semua boleh, atau satu-satu seperti ini juga boleh. Ya. Kalau sudah, kita tinggal simpan dan tutup. Ya. Nah, untuk proses period end, ya, yang seperti yang tadi saya sampaikan, itu tidak dilakukan melalui bukti jurnal, ya, tetapi melalui proses period end. Saudara melalui aktivitas lalu periodik. Ya, ini yang periodik ini adalah untuk penyesuaian terkait dengan depresiasi dan juga selisih kurs. Baik, selanjutnya itu adalah koreksi kesalahan. Ya, nah ini koreksi kesalahan itu terkait dengan perhitungan asuransi dibayar di muka. Tadi kita sebelumnya sudah menjurnal untuk perhitungan asuransi dibayar di muka itu 4 juta. Tetapi ternyata keliru. Yang benar itu adalah 3 juta karena untuk 3 bulan. Maka ini kita koreksi. Ya. Oke, ini kita tutup, kita masuk. Kemudian ini kita isi tanggal 31. Ini kita tulis koreksi kesalahan untuk penyesuaian asuransi, beban asuransi. Oke, maka karena sebelumnya perusahaan itu
jurnal beban asuransi itu 1 juta, kreditnya adalah asuransi dibayar di muka terlalu tinggi, maka kita kurangkan, berarti kita balik ya, asuransi dibayar di muka 1 juta kita kurangi, lalu ini adalah beban asuransi. Oke ya, kalau sudah kita tinggal simpan dan tutup. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau menggunakan bukti jurnal umum, kita harus tahu bagaimana atau apa saja jurnal yang didebit, lalu apa saja jurnal yang dikredit. Ya, beda dengan penggunaan modul yang lain, ya. Sehingga kalau misalnya semua jurnal atau semua transaksi itu diolah dengan menggunakan bukti jurnal umum akan menjadi tidak efisien, saudara, seperti memindah manual ya, mikir lagi debitnya apa, kreditnya apa ya. Maka dalam accurate ini kita harus bisa memilah mana yang masuk menggunakan modul penjualan, mana yang masuk modul pembelian, lalu mana yang terkait dengan persediaan ya. Itu tidak bisa serta-merta digunakan bukti jurnal umum, walaupun itu bisa gitu ya. Baik, ini untuk pembahasan terkait dengan bukti jurnal umum atau jurnal voucher. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Untuk mahasiswa saya juga ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.